Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk postingan kali ini, saya M. Nur Fajar Kiki akan membahas mengenai tokoh-tokoh filsafat ilmu pada era modern, di mana filsafat ilmu era modern ini adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhir era skolatisisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Tak heran jika pada zaman ini lahir banyak filsuf-filsuf hebat yang buah pemikirannya luar biasa dan mampu mengguncang dunia. Mari kita simak. Kabar semuanya, semoga kita Halo, apa kabar semua? Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Saya M. Nur Fajri Hakiki. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan siapa saja sih tokoh filsafat ilmu pada zaman modern. Dosen pengampunya yaitu ada Bapak Abdul Rahman PhD. Baik, yang pertama ada John Locke. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris, kelahiran Wellington. Filsafatnya bisa dikatakan anti metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan Descartes juga tentang metode deduktifnya dan menggantinya dengan generalisasi menjadi pengalaman. Bahkan John Locke menolak akal Turing. Ia hanya menerima pemikiran yang matematis dengan metode induksinya. Yang selanjutnya ada Immanuel Kant. Sejarah pertarungan akal dan iman dalam memperebutkan dominasi dalam mengendalikan jalan hidup manusia. Immanuel Kant adalah seorang filsuf yang mampu menduduki kembali kedudukan masing-masing dari akal dan iman pada posisinya masing-masing. Immanuel Kant berhasil menghentikan sofisme modern. Dari sinilah Kant mendapat tempat yang lumayan dalam sejarah filsafat. Selanjutnya ada Nicolaus Copernicus. Nicolaus dilahirkan di Torun, Polandia. Ia sering disebut sebagai founder of astronomy. Ia mengembangkan teori bahwa matahari adalah pusat jagat raya dan bumi mempunyai dua macam gerak. Yang pertama, perputaran sehari-hari pada porosnya, dan yang kedua yaitu perputaran tahunan mengitari matahari. Metode lain yang dikembangkan mencakup penelitian terhadap benda-benda langit, kalkulasi matematik, dan pergerakan benda-benda tersebut. Selanjutnya ada Galileo Galilei. Galilei ini adalah seorang yang menerima pandangan bahwa matahari adalah pusat jagat raya. Dengan teleskopnya, dia mengamati jagat raya dan menemukan bahwa bintang Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang yang banyak sekali jumlahnya, dan masing-masing berdiri sendiri. Selain itu, ia juga berhasil mengamati bentuk Venus dan menemukan beberapa satelit. Selanjutnya ada Francis Bacon. Nah, Francis Bacon ini adalah seorang filsuf dan juga seorang politikus Inggris. Ia adalah pendukung penggunaan scientific method. Ia berpendapat bahwa pengakuan tentang pengetahuan pada zaman dahulu kebanyakan salah. Tetapi, ia percaya bahwa orang dapat mengungkapkan kebenaran dengan induktif metodenya. Tetapi, terlebih dahulu harus membersihkan pikiran dari prasangka yang ia namakan arca. Selanjutnya ada David Hume.
David Hume adalah seorang filsuf dari kebangsaan Skotlandia. David Hume juga seorang ekonom dan juga sejarawan. Dia dimasukkan sebagai salah satu figur paling penting dalam filosofis barat dan pencerahannya Skotlandia. Walaupun kebanyakan ketertarikannya, karya Hume berpusat pada tulisan filosofi, sebagai sejarawanlah dia mendapat pengakuan dan penghormatan. David Hume merupakan filsuf besar pertama di era modern yang membuat filosofi naturalistik. Selanjutnya ada Edmund Husserl. Edmund Husserl adalah seorang filsuf yang dikenal sebagai bapak fenomenologi. Karyanya meninggalkan orientasi yang murni positif dalam sains dan filsafat pada masanya, dan mengutamakan pengalaman subjektif sebagai sumber dari semua pengetahuan kita tentang fenomena objektif. Selanjutnya ada Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel adalah seorang filsuf idealis Jerman. Hegel dikenal dengan idealismenya yang absolut, yang dengannya dia mencoba merehabilitasi metafisika. Tokoh idealisme Jerman terbesar pascakan adalah Hegel, dengan idealismenya yang absolut. Satu generasi lebih muda dari Kant. Dan juga penjelasannya istilah menurut sebuah kamus filsafat, idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide atau ide. Bahwa ide-ide ada sebelum keberadaan sesuatu yang lain. Bahwa ide-ide merupakan dasar dari keadaan sesuatu. Dalam kamus lain dijelaskan bahwa idealisme adalah sistem atau doktrin yang dasar penafsirannya yang fundamental adalah ideal. Dalam tataran epistemologi, idealisme berpendapat bahwa dunia eksternal hanya dapat dipahami hanya dengan merujuk pada ide-ide dan bahwa pandangan kita tentang alam eksternal selalu dimediasi oleh tindakan pikiran. Itu menurut Friedrich Hegel. Nah, adapun kesimpulannya, filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama. Tidak juga dari penguasa tetapi dari diri manusia. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Aliran empirisme, baliknya, meyakini pengalaman bersumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun indrawi. Untuk belajar filsafat, kita bisa menemukan atau merasakan manfaat seperti memikirkan sesuatu secara mendalam dan kritis, membuat atau membentuk argumen dalam bentuk lisan atau tertulis secara terstruktur dan kritis, mengomunikasikan ide atau gagasan secara efektif, dan mampu berpikir logis dalam menangani masalah kehidupan yang selalu tak terduga dalam setiap harinya atau bahkan setiap saatnya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya terkait filsafat ilmu pada zaman modern. Bila ada salah perkataan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.